Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Slide selanjutnya, Mbak. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ajeng Rahmawati Hardianing Tias dengan NIM 218000027, Azara Madani 218000253, Nisa Sifatul Aulia 218000176, dan Ilham Ila Atmadani 218000256. Yang pertama yaitu pengertian. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruksi atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Slide selanjutnya. Yang B, jenis keterampilan dasar mengajar. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Tujuan dari keterampilan bertanya, yang pertama memotivasi siswa didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, melatih peserta didik berpikir divergen, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat yang lain, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik, dan yang terakhir yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Tujuan dari keterampilan menjelaskan yang pertama yaitu membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Ketiga, memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahaman dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias. Komponen variasi mengajar. Yang pertama, variasi gaya mengajar seperti variasi suara, kontak pandang, pemusatan, perhatian, kesenyapan, mimik, dan gerak, dan juga pergantian posisi dalam kelas. Yang kedua, variasi penggunaan media dan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu variasi pola interaksi. Tujuan dari keterampilan menggunakan variasi itu sendiri yaitu menghilangkan kejemukan dalam mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik, dan yang terakhir yaitu memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Yang selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Tujuan keterampilan memberi penguatan yang pertama menimbulkan perhatian peserta didik, yang kedua membangkitkan motivasi belajar peserta didik, yang ketiga menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi, yang keempat, merangsang peserta didik berpikir yang baik. Yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Yang selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik, sehingga peserta didik siap mental dan tertarik mengikutinya. Berikut beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik, memotivasi peserta didik, memberi acuan atau struktur pelajaran dengan menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, serta pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja, dan pembagian waktu. Mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru atau menanggapi suatu kelas. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam menutup pelajaran. Yang pertama, merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas. Yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian anak didik pada hal-hal pokok oleh pembelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, mengorganisasi semua kegiatan atau pelajaran yang telah dipelajari sehingga merupakan suatu kebutuhan yang berarti dalam memahami materi yang baru dipelajari. Yang keempat, memberi ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan serta dipelajari kembali di rumah. Hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu yang pertama, melatih keterampilan dalam pendekatan pribadi, yang kedua, melatih keterampilan dalam mengorganisasi, yang ketiga, melatih keterampilan dalam membimbing belajar, yang keempat, melatih keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tujuan dari keterampilan mengelola kelas yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga,
mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas, sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Yang keempat, melayani dan membimbing perbedaan individual peserta didik. Yang kelima, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Diskusi kelompok adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok yang bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Next. Selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran. 1. Metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Next. Tiga. Metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadi langsung yang bersifat one traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. 4. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta dan benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Next. Lima, metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen, metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya, mulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 6. Metode pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi.
yang merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menulisnya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Next. 7. Metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran yang di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat atau jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. 4. Macam-macam strategi pembelajaran. Satu, strategi pembelajaran ekspositori disingkat SPE. Yang pertama, strategi pembelajaran yang menekan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran dan berorientasi kepada guru. Hal ini dikarenakan guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan dalam strategi ini. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah disiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja secara tertib dan teratur. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Strategi pembelajaran inkurir, disingkat SPI. Strategi pembelajaran inkurir, disingkat SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses pemikiran ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antar guru dan siswa. Strategi pembelajaran inkurir merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi pada siswa. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Pengembangan mental intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu motorium, psychical experience, social experience, dan equilibration. Next. Strategi pembelajaran berbasis masalah, disingkat SPMB. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dilihat dari aspek psikologi, belajar SPBM bersandarkan kepada psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Pada dasarnya, belajar bukan hanya merupakan proses menghafal sejumlah ilmu dan fakta, tetapi suatu proses interaksi secara sadar antara individu dengan lingkungannya. Melalui proses ini, sedikit demi sedikit, siswa akan berkembang secara utuh. Hal ini berarti perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif,
tapi juga aspek efektif dan psikomotor melalui penghayatan secara internal akan masalah yang akan dihadapi. Next. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, disingkat SPPKB. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam pembelajaran ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa yang dibimbing oleh proses menentukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Next. Strategi pembelajaran komparatif, disingkat SPK. Strategi pembelajaran komparatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda, atau heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. 6. Strategi pembelajaran kontekstual (CTL). Strategi pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning, disingkat CTL, adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri. Strategi pembelajaran efektif (SPA). Strategi pembelajaran efektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Efektif berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tubuh dari dalam diri siswa. Dalam batas tertentu, efeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Akan tetapi, penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus, dan hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.